Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selain menjadi mahasiswa PPG, saya juga merupakan guru matematika di SMA Negeri 19 Kabupaten Tangerang. Dimulai kita berdoa dulu ya. Iya, Bu. Silakan dipimpin doa. Siap. Siap. Teman-teman, untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Guru menyampaikan berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nana, sebelum dimulai Ibu absen dulu ya kehadirannya. Hari ini siapa yang nggak masuk ada? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah dulu bersama-sama Nana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mengingatkan kembali dulu nih, untuk minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa ya? Fungsi linier. Masih ingat nggak ya fungsi linier itu apa ya? Ada yang bisa? Aku. Ya silakan Naila ya. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang membentuk garis secara lurus. Untuk garis lurus. Ada lagi? Aku. Siapa? Aufa? Iya, fungsi linear menjadi fungsi yang telah mendapatkan pangkat tertinggi dengan variabel yang berpangkat 1. Iya, yang berpangkat 1. Penerapan konsep grafik fungsi kuadrat banyak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak tayangan berikut. Pernahkah kalian menonton pertandingan sepak bola atau bermain sepak bola? Olahraga satu ini sangat populer sampai saat ini. Ayo kita amati lintasan dari bola ketika ditendang menuju arah gawang. Lintasan tersebut berupa parabola. Nah, kalau yang ini adalah pertandingan bola basket. Ternyata dalam pertandingan bola basket juga menerapkan konsep grafik fungsi kuadrat. Lintasan yang terbentuk ketika bola dilemparkan menuju arah ring adalah berbentuk kurva parabola. ya, masalah yang bisa didapat dari video pembelajaran yang sudah dilakukan. Saya izin jawab, Bu. Siapa? Aden? Ya, Bu. Itu untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum dan berapa tinggi maksimum yang dicapai. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menulis pengertian fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat dengan benar. Kedua, siswa dapat menggambar grafik fungsi kuadrat dengan tabel secara tepat. Tiga, siswa dapat menggambar grafik fungsi kuadrat dengan persamaan secara tepat. Keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat dengan benar. Silahkan dibuka, di situ udah Ibu share tentang pretest ya, soal dulu. Nih, dicoba dulu. Kalau sudah dikerjakan, lalu ditulis ya di buku tulis, lalu difoto, lalu dikirim. Oke, perhatikan anak-anak, fungsi kuadrat merupakan aturan yang memasangkan semua anggota daerah asal tepat satu ke daerah kawan dengan pangkat pada variabel tertingginya adalah 2. Koefisien dari X pangkat 2, di mana A tidak boleh sama dengan 0, B-nya koefisien dari X, Y-nya 1 konstan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Budi pada materi fungsi kuadrat. Pada materi fungsi kuadrat kali ini yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Kita kerjakan LKPD agar lebih jelas lagi. Itu sih sudah Ibu share ya di Google. Bisa dilihat atau nanti sekalian bisa bagikan ini ya. LKPD-nya bisa kalian kerjakan. Silakan dicoba. Ini sama Ibu bagikan bahan ajarnya ya. Jadi bisa kalian baca dulu bahan ajarnya di sini. 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Jadi kita tulis kelompok 1 anggotanya siapa aja. Silakan. Lalu di sini ada lembar kerja, dibaca dulu ya. Nomor 1 tentang fungsi kuadrat itu apa. Lalu grafik fungsi kuadrat itu pengertiannya apa? Bisa? Paham ya? Apa ada yang bingung? Cari di sini. Enggak apa-apa, silakan. Di buku penunjang ada enggak? Kalau ada boleh. Di bahan aja dari bisa tulis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya Raffi Sudianto. Saya Linda Adelia. Baik, kita akan mau presentasikan 3,7 min 7 ada di bawah tuh. Terus apa lagi? Min 2,0. Terus perhatikan anak-anak, min 1,3 ada di situ. Kita plotkan ya. Terus apa lagi? 1,9. Iya, 0,9 di atas tuh, ke atas. Terus apa lagi? 2,8. Apa lagi? 3,5 betul ya. Apa lagi? 4,0. 4,0. Nanti titik-titiknya baru kita hubungkan, kita plotkan nama ya. Terbentuklah suatu seperti ini. Paham anak-anak? Paham ya? Bisa? Oke, kita kasih plus dulu dong. Apa GeoGebranya? Min x kuadrat ditambah berapa? Yang Erlinda min x kuadrat ditambah 2x terus ditambah 8. Kita perhatikan tuh kurvanya terbuka ke karena nilai A-nya negatif berapa? Negatif 1. Kan gitu ya? Kalau negatif 1 kurvanya terbuka ke bawah tuh. Sama nggak yang dilihat di GeoGebranya coba? Sama ya. Dan kurvanya terbuka ke bawah. Selesai dulu. Kira-kira yang tadi sudah kita pelajari paham atau tidak? Silakan dibuka di Google Classroom untuk mengerjakan evaluasi atau post testnya. Kesimpulannya apa sih yang didapat pada pembelajaran hari ini? Tentang apa nih kita nih belajar nih? Fungsi kuadrat. Cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Rasakan pada pembelajaran hari ini gimana perasaannya? Senang. Paham? Paham materi ini kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari? Paham ya? Alhamdulillah. Pembelajaran untuk minggu depan materi tentang menentukan rumus fungsi kuadrat. Oke, kita baca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, anak-anak kita berdoa dulu ya. Kita silakan KM-nya dipimpin doanya. Duduk siap. Siap. Teman-teman, untuk mengawali kegiatan ini kami kita berdoa untuk berdoa dari kepastian masing-masing. Sebelum menyelesaikan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum dimulai ibu absen dulu ya. Nah, siapa nih hari ini yang nggak masuk? Oscar sama Andreas. Apa kita baca basmalah ya bersama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut materi kita. Sebelumnya minggu kemarin ya kita belajar tentang apa nih? Fungsi kuadrat. Oke, tentang fungsi kuadrat. Apa lagi? Menggambar grafik fungsi kuadrat. 1. Siswa dapat menentukan rumus fungsi kuadrat jika grafiknya memotong suhu x di dalam kurung x1,0 dan x2,0 serta melalui sebuah titik tertentu dengan benar. 2. Siswa dapat menentukan rumus fungsi kuadrat jika grafiknya memiliki titik puncak xp, yp dan melalui sebuah titik tertentu dengan benar. 3. Siswa dapat menentukan rumus fungsi kuadrat jika grafiknya melalui 3 buah titik dalam kurung x1, y1, dalam kurung x2, y2, dan dalam kurung x3, y3 dengan benar. Masuk ke dalam inti pembelajaran kita tentang membentuk fungsi kuadrat. Bu mau tahu dulu nih ya. Kualitas dulu, silakan dikerjakan, dibuka, boleh HP-nya ada di Google Classroom. Membentuk fungsi kuadrat. Nah, di sini kan kita sudah bilang ada beberapa kondisi ya. Pertama, menyusun fungsi kuadrat jika grafiknya memotong sumbu x di titik x1,0 dan x2,0.
fungsi kuadratnya ialah Y sama dengan A X min XB kuadrat plus YB. Latihan dulu ya LKPD-nya. Akan dibagikan lebih biar apa? Lebih jelas dan lebih paham lagi. Oke, ini silakan dikerjakan per kelompok. Di situ ada identitas, silakan ditulis sesuai dengan kelompoknya dan nama-namanya, dan udah Ibu berikan juga bahan ajarnya ya. Ibu share juga ada di Google Classroom. Juga boleh silakan dilihat. Berarti X1 ini berapa? X1 mana yang masalah 1? Nih ada yang nanya nih, temennya nih. Nih dia bingung untuk mengisi yang X1-nya tuh yang mana katanya. Ada yang bisa jawab nggak? X1 tuh yang mana ya X1 itu? Siapa? Napiri? Nah, Napiri boleh deh Napiri. Yang mana sih X1 Napiri? X1 itu yang negatif 1. Negatif 1 ya? Negatif 1. X2 itu yang 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Raisa Kiramianti dan anggota lainnya itu. Kenalkan nama saya Tri Nur Rahmawati. Perkenalkan nama saya Sri Nur Hanifah. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Kamalika Baki. Kami dari kelompok 7 ingin membahas masalah tentang suatu fungsi kuadrat. Diketahui titik puncak XP, YP sama dengan 3,13 dan melalui titik X, Y sama dengan 0,4. Jadi Y sama dengan A, X min XP kuadrat ditambah YP. Jadi 4 sama dengan A dan kurung 0 min 3 kuadrat ditambah 13. Sehingga 4 sama dengan 9A ditambah 13. Jadinya min 9 sama dengan 9A. Kalau kalian nanya min 9 itu dari mana? Min 9 itu dari 4 dikurang 13. Kan ini kan 11. Pindah ke sini jadi 13 sama dengan, jadi sehingga A itu sama dengan min 1. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya bawah. Karena nilai N-nya iya, kurang dari 1 negatif ya. Negatifnya ke bawah. Seperti itu ya. Oke, sudah. Ditutup ya. Ibu kasih proses dulu. Silakan kalian buka Google Classroom-nya. Apa kesimpulan yang didapat pada pembelajaran hari ini? Semuanya tadi belajar tentang apa ini? Fungsi kuadrat. Ada beberapa kondisi kan? Ya. Wajar. Pertama, jika grafiknya memotong suku X di X1,0 dan X2,0 serta melalui sebuah titik. Rumusnya? Rumusnya dia sama dengan A X min X